Memprihatinkan, Sawang kini seperti anak hilang usai tak dirawat Siti. Sejak ditinggal Siti kembali ke Indonesia, kondisi Sawang dikabarkan kian memprihatinkan meski kini berada di yayasan. Bagaimana tidak, Sawang bisa dirawat di yayasan tersebut rupanya hanya bermodal paspor tanpa memiliki kartu identitas lainnya. Tak hanya itu, hingga kini belum ada pihak keluarga yang menjenguk dan menjemput Sawang di yayasan. Hal itu dikatakan oleh Siti setelah beberapa kali menghubungi pihak yayasan dan menanyakan kondisi Sawang. Kondisi Sawang diungkap Siti saat diundang menjadi bintang tamu podcast Uya Kuya. Dalam video podcast itu, Siti mengatakan jika Sawang tiap pagi selalu menangis saat berada di Taiwan. Padahal di Indonesia Sawang jarang sekali menangis. Malahan kata Siti, untuk mengeluarkan suara dari mulutnya pun terbilang susah. Setelah pisah di yayasan, Siti tak lagi bisa menghubungi Sawang. Mirisnya kini setelah pisah dengan Siti, Sawang seperti anak hilang. Ternyata belum ada satupun keluarga Sawang yang datang ke yayasan. Bahkan kakak dan ibu Sawang juga hilang kabar begitu saja. Malahan kata Siti, Sawang masuk yayasan tanpa ada identitas diri. Faisal Soh pun tak habis pikir dengan tindakan keluarga Sawang. Menurutnya, bila memang baik tak mungkin identitas Sawang hilang begitu saja. Jadi saat masuk yayasan, Sawang hanya bermodalkan fotokopi paspor saja. Kesedihan Siti tak hanya karena gagal mengadopsi Sawang yang sudah dia rawat selama 10 tahun sejak dari menjadi TKW hingga pulang ke Indonesia. Lebih dari itu, perasaan sedih Siti justru semakin menumpuk ketika dia mengantarkan Sawang ke Taiwan hingga merawatnya beberapa hari di sana. Terungkap Siti mendapat perlakuan keji dari pemerintah setempat saat memulangkan Sawang. Hal itu seperti yang dikatakan Siti dalam kanal YouTube Faisal Soh setelah dia pulang dari Taiwan. Kepada Faisal, Siti mengatakan bahwa dia mendapat perlakuan tidak baik dari pemerintah setempat. Faisal Soh mengatakan bahwa Siti seperti hanya disuruh mengantar Sawang. Siti mengatakan ia bahkan sama sekali tidak difasilitasi tempat istirahat yang layak selama menemani Sawang. Sesampainya di Taiwan pada tanggal 7 Juli 2023, Siti ditempatkan di sebuah rumah sakit. Faisal Soh teramat tak menyangka bila Siti sampai diberi fasilitas istirahat tidak layak. Faisal sampai mengaku merasa sakit hati Siti diperlakukan demikian. Jangankan soal tempat istirahat, sakit lambung Siti bahkan sampai kumat karena menu yang disuguhkan kepadanya. Betapa tidak, suster di rumah sakit itu selalu memberinya daging babi. Padahal sejak awal Siti sudah mengutarakan kemauannya pada pihak KDEI untuk disampaikan ke suster rumah sakit tersebut. Walau sudah diberitahu, namun Siti masih tetap disuguhkan daging babi. Padahal selama di yayasan tersebut, Siti memakai hijab tapi ia tetap saja diberi daging babi sampai 3 kali. Siti sudah berupaya mencari makanan dari luar dengan menu halal dengan menghubungi pihak BP2MI namun tak berhasil. Sampai akhirnya ia mendapat kiriman dari ibunya, Asi. Bahkan ketika ibunya datang ke yayasan itu, Siti sempat cekcok karena tak diizinkan untuk bertemu.